Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi dengan NPM 2103031016, Prodi Akuntansi Syariah. Ingin menjelaskan materi UTS tentang Pancasila sampai dengan landasan hukum Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah 5 dasar hukum yang ada dan berkembang dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan sumber hukum yang mengatur negara Republik Indonesia yang termasuk ke dalam unsur pemerintah, wilayah, dan rakyat. Dalam kedudukannya, Pancasila merupakan pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti, yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan dengan konsekuensinya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang pertama, Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Pancasila era pra-kemerdekaan. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Pada umumnya, dengan rincian Sunoto menunjukkan faktor historis, di antaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka, nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan sejak saat itu sudah berdasarkan pada Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang diperoleh oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangannya, pembukaan alinea keempat rumusan Pancasila yang tersusun secara sistematis. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B. Pancasila era kemerdekaan. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menjadi core values atau Sumantri 2006 yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga saat ini. Yang ketiga, Pancasila era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang di mana demokrasi terpimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintah yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Arti dari stabil yaitu tidak banyak gejolak yang mengemukakan layaknya keadaan dewasa ini. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta merta tidak terlepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila di Orde Baru ini menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu digencarkan, ditanamkan di nilai-nilai dan hakikat kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Pada era Orde Baru sebagai era dimanis-maniskannya Pancasila, secara pribadi Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian-penilaian tinggi terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1967, Soeharto berhasil mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai fase. Yang bernada angkuh, elegan, begitu superior. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan, Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Dapat dikatakan juga yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dan dalam era Orde Baru. Yang kelima, Pancasila era reformasi. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, yaitu sejarah terbentuknya Pancasila. Pancasila itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu dasar dan ideologi negara. Yang kedua, pandangan hidup. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Yang keempat, filosofis Grundslag, yaitu sebagai fondamen filsafat pikiran yang mendalam. Yang keempat, hasil kesepakatan bersama dari pendiri bangsa. Yang kelima, rumusan dan pedoman bangsa.
BPUPKI atau yang sering disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan data terperinci untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia itu sudah matang dan siap untuk merdeka. BPUPKI mengalami sidang selama 2 kali. Masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Susunan anggota BPUPKI terdiri dari 69 orang ditambah 7 orang anggota istimewa dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Masa sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada masa sidang yang pertama membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh yang terkenal yang membicarakan rumusan dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tokoh Muhammad Yamin pada tanggal 31 Mei 1945 dikemukakan oleh Dr. Supomo. Pada tanggal 1 Juni 1945 dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Rumusan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Menurut Dr. Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Yang terakhir dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan dan keterbudayaan. Pada saat itulah Insinyur Soekarno menanamkan 5 dasar tersebut sehingga pada saat itu secara aklamasi diterima oleh anggota BPUPKI. Nama Pancasila sebagai dasar negara filsafah negara Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu ditetapkan juga tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945, BPUPKI menjalani masa reses atau berhenti, dan pada masa itu juga BPUPKI membentuk Panitia 9 dengan tujuan untuk membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh 3 tokoh pada sidang BPUPKI pertama. Anggota Panitia 9, yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat A.A. Marimis, yang kelima A. Subarjo, yang keenam Abi Kusno Cokrojoso, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang kedelapan Kiai Haji Wahid Hashim. Hasil keputusan Panitia 9 yaitu dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang dibentuk untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Dibentuknya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tanggal 14 Juli, BPUPKI sepakat menerima naskah Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan undang-undang. Yang keempat, pada tanggal 16 Juli diterima Undang-Undang Dasar hasil rumusan Panitia 9 Panitia 9 atau Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan Rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan undang-undang pada alinea keempat. Yang terakhir batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 73 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Pembentukan PPKI atau disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945 dan peristiwa penting. Yang pertama, dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI yaitu menyegarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Wakil ketua yaitu Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang dan 6 anggota tambahan. Yang ketujuh, pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Pada tanggal 15 Agustus 1945 bahwa Jepang telah menyerah atau kepastian dari Laksamada. Yang kelima, pada dini hari tanggal 16 Agustus, golongan pemuda atau Sukarni dan kawan-kawan menculik Soekarno-Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok agar keduanya terlepas dari pengaruh Jepang. Namun, atas jaminan Ahmad Subarjo, keduanya dikembalikan dengan catatan bahwa besok tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Insinyur Soekarno menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang dirancang oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, memilih ketua dan wakil ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terakhir, pekerjaan Presiden dibantu oleh sebuah komite KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI, Insinyur Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara atau Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil atau Panitia 9 Pancasila dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Isi dalam Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI atau
Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi dari Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun landasan hukum Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, berarti Pancasila itu menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dasar hukum Pancasila sebagai negara Republik Indonesia terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Rumusan sila Pancasila secara yuridis, konstitusional, sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Prinsip-prinsip dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama yaitu pengakuan kemerdekaan dan HAM sebagai hak universal sebagai bangsa. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara yang bertuhan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Alinea keempat yaitu tujuan negara, cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat. 3. Prinsip dasar penyelenggaraan rakyat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan dan persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar negara merupakan dasar tertulis yang tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila, sejarah terbentuknya Pancasila, landasan hukum Pancasila. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.